Berjumpa kembali dalam mata kuliah mikrobiologi umum. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang virus. Jadi pendahuluan. Sebelumnya perkenalkan, saya adalah Merkuria Karyantina, SPMP. Saya dosen Fakultas Teknologi dan Industri Pangan, Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Jadi virus itu sejak 1892 artikel oleh Dmitri Ivanovsky yang menggambarkan patogen non-bakteri yang menginfeksi tanaman tembakau. Ini asal mula ditemukannya virus, jadi oleh Dmitri Ivanovsky. Kemudian sekitar 5.000 virus telah diidentifikasi secara rinci meskipun ada jutaan berbeda jenisnya. Virus sendiri ini ditemukan di hampir semua ekosistem di bumi dan merupakan jenis yang paling berlimpah intensitasnya biologis. Ini adalah gambaran tentang virus. Jadi partikel virus dikenal sebagai virion. Sebagai virion terdiri dari 2 atau 3 bagian. Yang pertama itu adalah bagian genetik yang terbuat dari baik DNA maupun RNA, molekul panjang yang membawa informasi genetik. Kemudian ada mantel protein yang melindungi gen ini, jadi bahan gen ini berada di sini, kemudian ditutupi oleh mantel protein yang melindungi DNA tersebut dalam beberapa kasus. Kemudian ada amplop lipid, ini yang mengelilingi mantel protein ketika dia berada di luar sel. Jadi ini ada gambaran virus, ini adalah inangnya, kemudian ini adalah dikatakan kaki-kakinya yang nanti akan menancap pada inangnya. Ini adalah gambarannya, ini adalah virus Vaccinia yang pada tanaman vanili, kemudian ini adalah tobacco mosaic virus. Jadi ini virus pertama kali dikenalkan ke manusia. Jadi ada virus di tanaman tembakau. Jadi kalau tanaman tembakau atau daun tembakau terserang virus, dia akan terbentuk spot-spot putih, kemudian lama-lama jaringannya akan hilang. Ini adalah yang hijau ini adalah virusnya. Virus ini lebih kecil daripada bakteri dan oleh karena itu bisa menerobos saringan bakteri dengan mudah, tidak bisa disaring dengan ukuran bakteri, filter bakteri. Ukurannya ini 2-20 mikrounit, namun beberapa lebih dari 300 mikro. Berdasarkan inangnya, ini ada virus tanaman, ada virus hewan, kemudian ada virus bakteri. Pertama kali virus ini ditemukan oleh Adolf Meyer pada tanaman tembakau, tobacco mosaic virus atau TBM. Morfologi dari virus sendiri ini bentuknya hablot, serupa kotak berbidang banyak, berupa bola serupa dengan batang jarum. Jadi ada macam-macam. Tubuhnya terdiri dari kulit yang berupa protein. Kekebalan dari virus, kebal sendiri itu berarti resisten atau imun. Suatu virus dikatakan resisten bila suatu virus itu tidak mempunyai tempat menempel. Jadi dia tidak ada inangnya. Tidak ada punya kesempatan untuk menempel, kemudian menyalurkan DNA yang ada pada tubuhnya. Pencegahan penyakit menular oleh virus, orang menemukan vaksin seperti rabies, kemudian cacar. Jadi vaksin-vaksin ini adalah virus yang dilemahkan, kemudian dimasukkan ke tubuh orang sebagai cara untuk sistem imun. Di bidang pertanian digunakan obat-obat kimia untuk mencegah atau mengobati virus pada tanaman. Penularan virus sendiri, virus suatu tumbuhan dapat menular kepada tumbuhan lain dengan perantaraan serangga yang menusuk atau menggigit. Jadi dia menempel pada tubuh serangga, kemudian serangganya menempel pada tanaman yang lain dan virusnya itu akan ditransmisi atau berpindah tempat. Dapat pula terjadi dengan sistem tempel sambung
tanaman parasit atau kadang lewat biji. Jadi tanaman-tanaman yang ditempel atau sistem sambung seperti itu bisa tertular virus. Virus hewan manusia dapat menular dari hewan atau manusia yang satu kepada hewan atau manusia yang lain. Contohnya lewat gigitan serangga, tikus, dan anjing. Salah satu contohnya adalah virus influenza. Ini menyebar melalui batuk dan bersin. Kita sebut rhinovirus atau rotavirus. Penyebab umum dari virus gastroenteritis yang ditularkan melalui jalur fekal, oral, dan ditularkan dari orang ke orang melalui kontak memasuki tubuh dalam makanan atau air. Jadi ini virus yang pada saluran pencernaan ya, itu bisa menular lewat makanan atau lewat air. HIV, AIDS ini adalah salah satu dari beberapa virus yang ditularkan melalui hubungan seksual atau paparan darah orang yang terinfeksi. Jadi ada lewat paparan darah. Beberapa virus termasuk penyebab AIDS dan virus hepatitis ini menghindari respon imun dan menyebabkan infeksi kronis. Ini bisa dari AIDS maupun virus hepatitis. Antibiotik ini tidak berpengaruh pada virus, tetapi beberapa obat antivirus telah dikembangkan sebagai pengobatan orang yang terserang virus. Beberapa contoh penyakit karena virus, ini ada virus termasuk pilek, influenza, cacar air, luka dingin, kemudian banyak penyakit serius seperti Ebola, AIDS, flu burung, kemudian SARS, disebabkan oleh virus. Yang terkenal sekarang adalah virus corona seperti ini, yang sedang menyerang dunia. Kemampuan relatif dari virus untuk menyebabkan penyakit ini dijelaskan dalam hal virulensi, kecepatan dia dalam penyebaran atau menginfeksi. Virus hepatitis pada manusia HAV6 dan penyakit saraf seperti multiple sklerosis dan sindrom kelelahan kronis. Ini beberapa virus, contoh virus. Beberapa virus ini dapat menyebabkan infeksi seumur hidup atau kronis, di mana virus terus mereplikasi dalam tubuh, meskipun mekanisme pertahanan ini kuat dari tubuh tuan rumahnya. Hal ini bisa terjadi pada virus hepatitis B, kemudian virus AIDS. Penularan virus ini bisa vertikal yang berarti dari ibu ke anak atau horizontal yang berarti dari orang ke orang. Contoh penularan vertikal ini pada hepatitis B, HIV, di mana bayi yang lahir terinfeksi oleh virus dari ibunya. Transmisi horizontal adalah mekanisme yang paling umum penyebaran virus dalam populasi. Penularan dapat terjadi ketika cairan tubuh ditukarkan selama aktivitas seksual seperti HIV, darah dipertukarkan oleh transfusi, terkontaminasi, atau berbagi jarum suntik. Misalnya hepatitis C, ini pertukaran air liur melalui mulut, misalnya, kemudian virus Epstein-Barr, ini dari makanan atau air yang terkontaminasi, kemudian tertelan, misalnya rhinovirus, aerosol yang mengandung virion yang terhirup, misalnya virus influenza, kemudian vektor serangga seperti nyamuk menembus kulit host seperti demam berdarah. Kemudian tingkat kecepatan transmisi infeksi virus ini tergantung pada faktor-faktor meliputi kepadatan penduduk, jumlah individu yang rentan, yaitu mereka yang tidak kebal, kualitas kesehatan, dan cuaca. Jadi kuncinya supaya tidak terserang virus adalah kekebalan dari tubuh masing-masing. Vaksinasi ini adalah memasukkan virus yang dilemahkan. Vaksinasi adalah cara yang murah dan efektif untuk mencegah infeksi virus. Saat ini ada infeksi virus untuk corona. Kemudian vaksin ini digunakan untuk mencegah infeksi virus jauh sebelum penemuan virus itu yang sebenarnya, sehingga dapat menekan morbiditas
penyakit atau mortalitas kematian yang berhubungan dengan infeksi virus seperti polio, campak, kondok, rubella. Kemudian virus dapat terdiri dari virus yang hidup, dilemahkan atau dibunuh, atau protein virus antigen. Vaksinnya hidup mengandung virus dilemahkan dan tidak menyebabkan penyakit sehingga memberikan kekebalan pada manusia atau yang disuntik. Demikian materi yang saya berikan tentang virus. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar.